Halo guys, lanjut lagi ke yang 57 ya, step 57. Oke, record udah mulai. Di sini step selanjutnya kita nambahin atribut name, terus value-nya personality to the checkbox input element. Tuh ya, jadi di checkbox-nya mana tadi ini? Kita nambahin atributnya name sama dengan personality. Udah ya kayak ini ya. Nih lihat, what's your cat personality, loving, oke, cek, berhasil, submit. Step 58, ini udah berapa persen? Oke, nanti kita cek. Kita tambahin lagi katanya, kita tambahin lagi apa nih? Si checkbox lain. Add another checkbox after one, oke. The ID attribute should be lazy and the name attribute should be the same as checkbox. Add also label. Oke, kita copy aja nih ya. Kita copy, paste di sini. Terus di sini kita lihat nih, ID-nya harus lazy. Terus apa namanya? Labelnya berarti lazy. Terus ininya berarti lazy. Kayak gini ya. Jadi kalau kita cek ada dua sekarang, ada loving, ada lazy. Kita cek, berhasil, lanjut. Masuk ke step 59. Di step 59 ini tambahin katanya ya, final checkbox after the previous. Oke, jadi kita perlu nambahin lagi satu lagi. Kayak gini, copy, paste. Terus value-nya harus energetic. For-nya berarti energetic. Kita cek di sini. Kan masih lazy ya, kenapa? Karena yang di ininya nih, yang di wrap di antara labelnya itu belum kita ganti. Energetic. Kayak gini, kalau diganti ya dia baru ganti. Cek, berhasil. Oke, mantap, udah 86% ya. Kita submit lagi. Oke, kita cek di sini indoor bisa pilih salah satu, terus kemudian si checkbox kita bisa pilih beberapa, even semuanya juga bisa dipilih gitu ya. Mantap. Terus di step 60 ini di sini jelasin kalau sama nih, mirip kayak si ready buttons. From data yang di select checkbox-nya adalah nama atau value attribute pairs. Maksudnya apa? Jadi si name-nya apa, terus value-nya, misalkan kita ngisi nih checkbox name, atribut name-nya itu yang akan dikirim beserta dengan si value dari name-nya. Kita coba ya, implement ya. Di sini dibilang well the value attribute is optional, it's best practice to include it with any checkbox or radio buttons on the page. Add a value attribute to each checkbox gitu ya. Checkbox mana tadi? Checkbox ini, terus value, terus yang ini juga tambahin value kayak gini, sama satu lagi value. Oke, dia minta apa ID-nya? Set each checkbox value attribute to same as ID. Oke, jadi di sini ID-nya si name-nya nanti, terus ini value-nya loving sama si ID, ini value-nya lazy, terus yang satu lagi value-nya energetic. Oke, kita cek, berhasil. Let's go. Masuk ke step 61. Mantap. Di step 61 ini in order buat si checkbox-nya itu dicek or radio button itu selected by default. Terus kita harus nambahin checks attribute. Terus kita nggak butuh katanya default value untuk si check, tapi kita perlu nambahin check to the input element untuk memastikan ya, supaya nggak ada apa nih, jarak atau space supaya di antara si atribut-atributnya. Nah, di sini suruh make the first radio button and the first checkbox selected by default. Oke, jadi ketika kita buka si form ini kan belum ada yang ke select by default ya.
Nah, di sini kita pengen untuk nambahin default value-nya, kayak yang pertama kali bakal dipilih itu yang mana gitu. Di sini kita disuruh yang radio button-nya itu kita pilih di sini. Nah, dia jadi otomatis ke sini pas pertama kita ngebuka gitu ya si formnya. Terus yang si checkbox juga sama di sini. Check kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi ketika si form ini dibuka, maka default value untuk si indoor outdoor-nya yang ini, terus default value untuk personality-nya si loving gitu. Cek berhasil, let's go. Lanjut ke step 62. Di 62 sekarang kita mau nambahin footer. Nah, ini udah mau beres nih ciri-cirinya kalau udah mau nambahin footer ya. Footer kayak gini. Footer. Nih. Jadi nanti nambahin kayak di bawahnya copyright by siapa gitu. Berhasil 90%. Submit. Terus di sini next paragraph elemen. Di sini copy, di dalam ini kita tambahkan paragraf. Gini. Cek. Terus muncul nih ya, no copyright. Jadi ketika saya ngebuat video ini tuh saya udah tahu kalau FreeCodeCamp itu benar-benar fully free, jadi saya nggak kena copyright apa-apa. Even saya di sini mencoba untuk menjelaskan dari nge-build cat photo ini dari si FreeCodeCamp-nya langsung gitu ya. Oke, mantap. Lanjut ke step 64. Di 64 ini disuruh ngeganti nih yang ini nih. Yang ini kita suruh dibikin jadi sebuah link gitu ya. Oke, berarti kita tambahin elemen A atau elemen anchor di sini. Kayak gini. Kayak gini. Terus si tujuannya itu diisiin ini. FreeCodeCamp org. Copy, simpan sini. Nah, sekarang dia harusnya jadi ada warnanya. Nah, ini kalau diklik nanti kita akan pindah ke websitenya. Gitu ya. Submit. Oke, mantap. Nah, sekarang ini oke, di sini kasih tahu nih. Semua ini yang kita ubah-ubah ini tuh di dalam body ya. Nih di sini nih, di dalam body nih. Yang ini nih, body. Terus penutup bodinya ini nih. Jadi HTML tuh ada si HTML-nya, si paling paling nomor satunya itu HTML. Terus nanti masuk elemen headers, ada nanti elemen body. Nah, dari kemarin kita itu ngubah-ngubahnya yang di dalam bodinya ini, yang ditampilin ke si user di dalam bodinya ini gitu ya. Nah, ada lagi selain body yaitu head nih, add head element above the body element. Jadi di sini kita butuh nambahin head kayak gini. Terus di sini dikasih tahu kan kalau body itu untuk ngerender semua konten elemen. Jadi yang ini semua itu dirender di si body gitu. Terus head fungsinya buat apa? Kita cek di sini. Submit berhasil. Di step 66. Nah, ini kita kasih tahu nih ada yang namanya title element untuk ngasih tahu si judul title-nya, kayak misalkan ini nih. Ini kan learn HTML by building a cat photo ya. Nah, ini kalau saya tambahin di sini title gitu ya. Title terus cat photo app kayak gini. Nah, itu dia bakal title-nya cat photo app gitu. Jadi di sininya nih nanti munculnya cat photo app kayak gitu. Itu fungsinya si elemen title yang ada di dalam head ini gitu ya. Cek berhasil. Oh, ini salah nih. Sorry, your code. Oke, ini apa gagalnya? Your title elements text should be. Oh, ini typo guys, kebanyakan, sorry. Mantap, 96%. Let's go. Dikit lagi. Nah, terus di sini juga dikasih tahu kan ya, notice bahwa semua konten si page-nya itu ada di antara HTML elemen nih, HTML elemen, terus nest-nya atau di dalamnya ada si head elemen, ada lagi body gitu. Nah, jadi si HTML elemen tuh parent yang paling utama lah, root-nya gitu, yang paling pertama banget.
Nah, terus di sini kita ada instruksi untuk nambahin length atribut ini tuh untuk bahasa ya. Tambahin length n itu untuk English. Oke, mantap. Submit. Next ke step 68. All page should begin with ini. Copy aja. Ini tuh special string yang digunakan untuk deklarasi untuk make sure ya si browser itu bisa menemukan si industry wide specification gitu ya. Tambahin ke yang pertama kayak gini, doctype HTML. Cek berhasil, let's go. Step 69, ini kayaknya step terakhir deh ya. Coba di sini disuruhnya you can set browser behavior by adding self closing meta element. Di dalam elemen head, kita coba tambahin aja. Di sini elemen meta, terus meta ya, terus next meta element with atributnya char set, ini atribut char set, terus set value-nya UTF-8. Keterangannya itu untuk ngasih tahu si browser gimana caranya nge-encode characters untuk si page-nya. Dah, mantap, berhasil untuk nge-build HTML by building a cat photo. Jadi kita berhasil bikin ini ya, cat photo app, cat photos. Ini bisa munculin list. Kita udah belajar si unordered list, munculin foto, bikin caption buat foto. Terus kita juga bikin ordered list, bikin foto juga, bikin captionnya. Terus kita bikin form. Di sini ada form type radio, form type si checkbox. Kemudian kita punya input ini bisa diisi teks karena type-nya teks, bisa juga integer atau nomor aja. Terus kita ada juga submit ini si button untuk nge-submit formnya gitu ya. Terus ada juga footer, no copyright. Ini bisa dicek nge-tweet atau apa itu bebas. Jadi kita udah berhasil ya, mantap. Ini gimana ke preview kah? Oh nggak usah, udah. Berarti sekarang lanjut ke balik ke FreeCodeCamp-nya. Kita cek ke sini. Setelah kita berhasil, oh ini 69 kenapa belum berhasil? Harusnya udah ya. Cek, submit. Oh, belum diklik guys. Oke, berarti ini udah beres untuk si HTML-nya. Udah checklist tuh ya. Terus kalau teman-teman perhatiin kan masih kayak standar aja gitu, nggak ada warna atau apa. Nah untuk memperindahnya kita belajar lagi yang namanya CSS ini. Learn basic CSS by building a cafe menu. Untuk CSS ini akan dilanjutkan di video selanjutnya. Stay tune terus. Salam programmer best friend.